Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Maulidia, saya dari kelas F. Saya ingin mempresentasikan materi pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu teori produksi. Ya. Produksi adalah proses di mana masukan digabungkan, diubah menjadi keluaran. Di sini ada input, di mana ada labor, land, dan capital yang menghasilkan output. Production technology atau teknologi produksi yaitu mengacu pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Yang kedua, labor. Labor sendiri adalah tenaga kerja dan capital yaitu modal. Lalu fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Rumusnya adalah Q sama dengan F kurung buka K, L, R, dan T. Di mana Q sendiri yaitu output, K capital, L labor, R untuk rent, dan T teknologi. Fungsi produksi satu input variabel. Dengan mengonsumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luar. Apabila input modal dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F dalam kurung K. Fungsi produksi. Nomor 1, produk total. Atau yang disingkat total produk TP. Adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. Yang kedua, produk marginal. Produk marginal adalah tambahan produk atau marginal product yang kita sebut MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami penambahan atau pertambahan. Yang ketiga, produk rata-rata. Mana tadi? Produk rata-rata atau average product adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja. Sekarang kita akan mencari tahu rumus untuk produk rata-rata. Jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja. Jadi untuk rumus produk rata-rata yaitu Q dibagi L, yaitu total produksi dibagi total unit tenaga kerja. APL ya untuk produk rata-rata ini disingkatnya. Lalu ada rumus produk marginal. Produk marginal sendiri yaitu tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Untuk produk marginal atau singkatnya itu MPL sama dengan DQ dibagi DL. Jadi DQ itu adalah perubahan dari total output atau hasil dari produksi dibagi dengan perubahan tenaga kerja.
Berikutnya adalah the law of diminishing return. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return atau LDR, yaitu hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Oke, ini adalah contoh dari kolom fungsi produksi dengan satu variabel input, di mana ada tenaga kerjanya yang semakin meningkat dari mulai 0 sampai dengan 10, tetapi dengan nilai modal yang tetap. Nah, sini untuk outputnya dari mulai tahap 1 ya, kita sebutkan tahap 1 ini tenaga kerja dari mulai 1 nambah menjadi 2, nambah lagi menjadi 3 dengan outputnya semakin naik. Nih, outputnya dari 10 naik menjadi 30, lalu naik lagi menjadi 60. Nah, untuk rata-rata produknya juga sama, ada kenaikan. Untuk marginal produknya juga sama, ada kenaikan. Di sini yang tahap kedua yaitu tenaga kerja mulai nambah lagi menjadi 4, 5, 6. Outputnya masih sama ya, naik dari 80, naik lagi 95, naik lagi 108. Tetapi kenaikan ini terjadi tidak sebanyak yang sebelumnya di tahap 1. Untuk rata-rata produksinya dengan marginal produksinya semakin menurun ya. Dan tahap yang terakhir semakin menambah lagi tenaga kerjanya, outputnya ada yang mengalami stuck di karyawan 7, maksudnya staff 7 dan 8, lalu yang ke-9 dan 10 semakin menurun outputnya. Untuk rata-rata produknya juga semakin menurun, untuk marginal produknya semakin menurun hingga terjadi minus. Ini disebabkan karena semakin banyak tenaga kerja maka produktivitas mereka semakin menurun, karena semakin banyak semakin karena modalnya juga tetap, jadi semakin menurun. Ini adalah contoh dari kurva fungsi produksi satu input variabel, mana ada garis vertikal ke atas itu yaitu untuk output dan garis horizontalnya ini untuk tenaga kerja. Nah, ini ada contoh tenaga kerja 1 orang, contoh tenaga kerja 2 orang dan 3 orang. Maka di sini kurvanya itu dari mulai 1 elastisitasnya semakin naik, semakin. Nah, ini nih di tenaga kerja 3 outputnya ini paling maksimal. Ya. Oke, sekarang adalah hubungan antara APL dan MPL. Pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. Elastisitas produksi atau kita singkat EP menunjukkan persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Secara sederhana ditulis sebagai demikian. EP perubahan output per perubahan input dalam persentase atau disederhanakan dalam DQ per Q dibagi DL per L. Pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. Elastisitas produksi menunjukkan persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input secara sederhana. Nah, ini ya, tadi rumusnya yang tadi sebelumnya ini sama aja. Tapi ini di sini dapat disederhanakan juga, itu DQ dibagi DL dikali 1 per Q dibagi Q per L. Nah, ini contoh dari tahap-tahapan produksi. Yang kurva pertama itu untuk menentukan untuk total produk. Yang kurva yang kedua ini untuk rata-rata produk. Kurva yang ketiga untuk marginal produk. Di mana kurva yang pertama semakin banyak tenaga kerjanya,
total produknya semakin meningkat. Untuk yang kurva yang kedua, marginal produknya, untuk marginal produk dengan rata-rata produk berada paling atas, yaitu pada saat karyawan 1 ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan produksi. Kita mulai dari tahapan yang ketiga, dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Yang tahapan kedua, yang tadi saya jelaskan ya, tahapan ke-1, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Di mana tahapan ke-1 itu yang dari karyawan 1, terus nambah 2, nambah 3, untuk total produknya semakin meningkat, sedangkan itunya pun sama, AP dan MP-nya juga semakin meningkat. Saya jelasin dari mulai tahapan pertama aja dulu dari bawah ya. Dimulai dari tenaga kerja L sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL, atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi lebih besar daripada 1. Tahapan kedua dimulai dari MPL sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi kurang dari 1, namun pada saat MPL plus APL maka elastisitas produksinya sama dengan 1. Tahapan ketiga sudah saya jelaskan. Sekarang fungsi produksi 2 input variabel. Jika 2 input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isoquant atau isocos. Berikut adalah kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Ciri-ciri isoquant. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah titik origin. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Yang keempat, kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak. Artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isoquant. Berikut adalah contoh tabel untuk isoquant ya, atau 2 variabel, yaitu variabel tenaga kerja atau labor dan variabel capital atau modal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada yang ditandai persegi yang warna biru ini, yang 55, ada yang 75 dan ada yang 90 ya. Dimana apabila outputnya 55, maka dibutuhkan modalnya 3 dan labornya 1. Nah, apabila outputnya 55 yang di sini kapitalnya 3, labornya 3, modalnya 1. Begitu ya. Berikutnya yang 75 nih, yang pertama labornya 1, tenaga kerjanya 1, modalnya harus 5. Lalu yang kedua, modalnya 3 dan tenaga kerjanya 2 orang. Nah, ini yang ketiga nih, yang 75 yang berikutnya, modalnya 2, tenaga kerjanya 3. Lalu yang ini berikutnya yang terakhir, 75, modalnya 5. Tenaga kerjanya 5, modalnya 1 ya. Yang 90-nya pun sama. Apabila outputnya 90, tenaga kerjanya 2, modalnya 5. Berikutnya pun sama. Nah, berikut adalah contoh dari kurva 2 variabel input ya, yang menghubungkan antara labor dan modal. Dimana yang garisnya ini cembung ke arah origin ya, ke sini cembung ke arah origin. Dimana yang Q yang pertama adalah sama dengan 55. Nah, ini yang pertama itu kan tadi modalnya 1 menghasilkan tenaga kerjanya 3.
Lalu yang 55 berikutnya modalnya 3, tenaga kerjanya 1 ya. Ini yang Q75 pun sama.